Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Di puasa hari pertama ini tuh kalian tuh semangat atau enggak nih? Pastinya harus semangat dong ya. Nah, hari ini kita akan belajar konsep OOP. OOP apa sih? OOP singkatan dari Object Oriented Programming. Nah, si OOP ini tuh belajar apa aja sih? Si OOP ini tuh apa sih? Kok kayaknya asing banget gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa itu OP. Di sini ada what is OP, apa itu OOP. Nah, seperti yang kita ketahui, OOP itu adalah Object Oriented Programming. Nah, si OOP ini tuh adalah paradigma pemrograman. Kita lanjut lagi ya. Tadi kan kita ngebahas apa itu OOP. Nah, si OOP itu adalah paradigma pemrograman berdasarkan objek. Dia itu berisi data dalam bentuk atribut dan dalam bentuk fungsi atau yang kita kenal sebagai metode. Mungkin ini ada bahasa yang asing di telinga kalian, tapi tolong cerna dulu untuk sekarang. Nah, semua data di OOP itu, semua data dan fungsinya dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Model data berorientasi objek memberikan fleksibilitas yang mudah, kemudahan mengubah program, dan digunakan luas dalam teknik perangkat lunak skala besar. Wah, sangat luar biasa ya. Agak pusing juga, tapi nggak apa-apa. Kita pelajari sedikit-sedikit. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi apa aja yang di dalam OOP. Tadi kan udah disebutin ya, yang mana sih data, yang mana sih fungsi. Nah, what we study, apa yang akan kita pelajari nih? Pertama, kita akan belajar kelas, kedua objek, ketiga metode, keempat atribut, kelima akses modifier, dan keenam konstruktor. Kita mulai aja dari yang pertama tadi, yaitu adalah kelas. Nah, di sini ada objek juga ya. Jadi dia itu akan saling berkaitan, saling sekali banget gitu. Nah, si kelas ini dia memiliki arti sebagai kerangka dasar yang inisialisasinya menggunakan objek. Artinya, kelas bisa mendefinisikan banyak objek. Nah, di dalam kelas ini dia itu sebagai kerangka juga, dia mendefinisikan banyak objek, jadi banyak isinya. Terus memiliki atribut. Nah, si atribut tuh yang data tadi gitu. Nah, terus ada metode juga yang kita bisa pakai sebagai perilaku atau behavior. Nah, jadi selanjutnya ada objek. Nah, si objek ini adalah variabel hasil instalasi atau representasi dari objek. Satu objek hanya menginstalasi satu kelas. Nah, bisa dibilang si objek ini adalah hasilnya gitu. Dari misal kita bikin kerangkanya, atributnya, metode. Nah, akan diproses di dalam si objek ini gitu. Selanjutnya ada 3 lagi ya, yaitu atribut, metode, dan konstruktor. Nah, atribut adalah data yang ada pada kelas. Gitu. Data yang ada pada kelas. Kelas tadi bisa diisi dan diubah setelah inisialisasi objek dari kelas masing-masing memiliki nilai data yang berbeda. Jadi di dalam kelas ada atribut. Nah, atributnya banyak nih. Nilainya akan berbeda-beda. Terus selanjutnya ada metode. Metode adalah perilaku, gitu, kebiasaan yang dilakukan di dalam kelas. Metode berupa metode void, menampung argumen ataupun tidak. Jadi si metode ini bisa menampung argumen ataupun tidak. Argumen tuh kayak semacam pernyataan gitu. Nah, metode dalam kelas bisa lebih dari satu. Kalau misalkan si objek tadi itu hanya menginisialisasi satu kelas, sedangkan si objek ini dia di dalam kelasnya bisa lebih dari satu. Gitu. Nah, selanjutnya ada konstruktor. Nah, konstruktor itu apa ya? Nah, si konstruktor ini adalah metode. Ya, setelah kita belajar metode, terus ada konstruktor di bawahnya metode.
Metode yang khusus dieksekusi saat instansi objek dipakai untuk statement ke database. Dan dia juga menuliskan nama metode seperti nama kelas. Jadi si constructor ini tuh namanya tuh sama kayak nama kelas. Mungkin agak pusing ya kalau kita cuma belajar definisinya aja. Nah, sekarang kita akan belajar analoginya nih. Cara penerapannya kayak gimana. Nah, tadi kan kita udah belajar nih si kelas itu apa. Nah, di sini kita pakai kelas kucing. Kenapa kelas kucing? Kita tahu tadi bahwa kelas itu adalah kerangka dasar. Kita cuma punya kucingnya aja nih, belum tahu kayak gimana selanjutnya. Nah, di dalam kelas ada data dan fungsi. Data itu adalah atribut, fungsi adalah metode. Atribut itu mungkin bisa dipermudah dengan pertanyaannya, si kucing tuh punya apa aja sih? Terus metode itu adalah tadi perilaku. Nah, metode itu adalah si kucing bisa apa aja sih dia gitu. Nah, di sini aku menganalogikan kelas kucing. Kita punya kerangka kucing nih. Di dalam kucing ada apa aja? Dia punya apa aja? Berat badan, tinggi badan, warna bulu, warna matanya warna apa, terus rasnya apa ras apa, terus jenisnya jenis apa, gitu ya. Terus ada metode. Metode itu adalah perilaku. Dia itu bisa jalan, bisa lari, bisa lompat. Kok kucing jago lompat ya. Makan, biasa dia. Minum, harus minum juga. Terus tidur, gitu. Jadi kelas adalah kerangka dasar. Nih, kita punya kucing, ya kucing aja gitu. Nggak ada macem-macemnya. Nah, si atribut itu adalah properti atau si kucingnya punya apa aja gitu. Nah, untuk metode dia itu fungsi atau perilaku deh. Kita biar lebih mudah perilaku aja ya. Dia itu bisa jalan, lari, lompat, dan pokoknya si dia tuh kucing dari metode tuh bisa apa aja gitu. Selanjutnya kita ada yang terakhir access modifier. Access modifier ini tuh ada 3, private, public, dan protected. Nah, di private ini dia itu adalah pribadi gitu. Yang hanya tahu tuh misal diri kita sendiri. Nah, di sini aku menganalogikan manusia ya. Misal kalau misalkan privat itu tuh yang kita tahu aja gitu. Kayak ibadah, sedekah. Jadi kita keep sama diri sendiri aja gitu. Jangan kasih tahu ke orang lain. Itu bisa menimbulkan riba. Nah, yang kedua ada public. Public ini tuh buat umum gitu. Mereka tuh pasti bakal tahu. Kayak misal nama, umur, sama asal sekolah kalian di mana gitu. Pasti mereka bakal tahu gitu. Publik tuh eh, orang-orang terdekat orang luar juga bisa tahu gitu. Kalau private kan pribadi, hanya kalian sendiri deh, satu orang kalian aja. Gitu. Kalau public mah semua orang juga bisa tahu. Yang terakhir ada protected. Nah, protected itu ini adalah pemilih. Jadi, kalau di sini aku bikin alamat. Kan alamat itu nggak boleh sembarangan kalian kasih tahu ke orang ya. Takutnya ada apa-apa. Jadi mungkin kalian bakal kasih alamat kalian untuk isi biodata di sekolah, isi Shopee mungkin ya. Jadi dia protected. Kedua juga ada nomor handphone. Nah, nomor handphone itu nggak boleh sembarangan orang tahu gitu. Ini bahaya banget ya. Jadi dia itu harus orang-orang yang emang butuh aja gitu nomor handphone kalian. Takutnya kalau misalkan dia dijadiin publik, bakal disalahgunakan. Kayak gitu. Oke. Dari hasil tadi mungkin bisa dipahami ya, kita belajar OOP, dia itu adalah paradigma pemrograman yang berbasis objek. Di dalamnya ada atribut dan metode. Nah, si atribut dan metode ini adalah gabungan dari si kelas. Tuh, terus ada analoginya juga tadi kita belajar. Terus yang terakhir, access modifier. Oke, segitu aja dari aku. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.